Jadi saudara pangan tuh sangat menentukan. Soal pangan ini saya mulai 2004, waktu itu saya anggota DPR, Menteri Perdagangannya Ibu Mary Pangestu. Hari-hari soal rapat berantem terus. Berantem artian dalam artian adu pendapat, bukan berantem enggak. Berantem artian positif ya. Karena kalau Ibu Mary itu dia betul juga, karena background pendidikannya begitu. Dia bilang, Pak Zul kita nggak perlu swasembada pangan. Udah, kalau harga yang bagus sawit ya sudah tanam sawit aja. Ngapain tanam sawah, padi. Kita punya uang kita beli beras gitu. Kira-kira itu kan soal neraca aja. Neraca aja. Jadi kalau kita surplus ini kita yang kurang kita beli. Kenapa repot-repot? Kira-kira Ibu Mari. Nah kalau saya beda karena dari kampung alirannya kedaulatan pangan gitu ya. Gitu. Karena tidak bisa mempertaruhkan pangan itu kepada negara lain. Menurut saya nggak bisa. Kita boleh nggak punya motor tapi harus makan. Kita nggak punya mobil tapi yang penting bisa makan. Kadang-kadang pakaian kurang-kurang ya sederhana tapi yang penting makan. Tapi kalau makan nggak bisa, aduh. Order baru kurang makan, Pak. Kita kemarin krisis juga gara-gara berasnya kurang. Jadi makan penting sekali. Nah oleh karena itu kita tidak tawar-tawar dan Pak Prabowo sangat concern soal ini presiden kita. Ya, kalau 28 tahun kita agak lalai sedikit lah karena politik terus, soal demokrasi terus, ya. Dan Pak Prabowo ini kita sudah stabil, maka program prioritas utamanya itu swasembada pangan, cocok, pas. Ya. Nah, untuk mencapai swasembada pangan, setelah 28 tahun reformasi tidak mudah. Kita cek irigasi terakhir dibangun Pak Harto. Pak Harto ini pernah dirut Bulog. Bulog itu Pak, gudang-gudangnya semua dulu ada 1.800 lebih. Yang bangun Pak Harto. Yang baru belum ada. Kalau kurang iya, dari 1.800 sekarang tinggal 1.500. Kurang gitu. Pupuk yang bangun nih, pupuk Indonesia semua masa Pak Harto. Yang baru belum ada, ya Pak ya? Belum ada. Jadi kita memulai dari kurang atau minus daripada masa Orde Baru. Oleh karena itu ada dua cara yang kita lakukan Pak, karena ini sangat penting dan menyangkut keberlangsungan kita berbangsa bernegara. Saya punya pengalaman kemarin jadi Menteri Perdagangan. Waktu kita baru rame-ramenya Ukraina dan Rusia itu kemudian ada El Nino. Ya kita kurang beras Pak. Saya 6 kali adalah satu negara tertentu yang berasnya surplusnya banyak. Gak bisa dapat beras. 6 kali datang, gak bisa dapat beras. Saya ngebayangkan gimana kalau kita gak dapat beras gimana gitu. Ya, jadi sekali lagi ini soal yang menyangkut mati hidup kalau mengenai pangan. Nah ada dua yang kita lakukan. Pertama kita tentu harus bangun yang baru Pak. Gitu. Membangun yang baru karena penduduk kan tambah terus. Sementara Jawa sudah over capacity. Alih fungsi lahan kemarin Pak Nusron menyampaikan 2 tahun 2001 2002 kalau nggak salah itu 136.000 sawah yang berubah alih fungsi. Kata Pak Nusron, data saya 79.000 salah ternyata. Yang benar kan dari ATR pasti. Karena beliau datanya lebih bagus. Jadi berkurang terus. Misalnya contoh ya Jawa Tengah. Jawa Tengah itu besok Presiden akan meresmikan kawasan industri Batang. Nah, kawasan industri Batang ada kawasan industri Kendal. Pasti yang dipakai lahannya sebagian sawah gitu. Alih fungsi. Satu sisi lahan kita berkurang, satu sisi keperluan untuk pangan itu meningkat. Oleh karena itu memang tidak ada pilihan, harus ada yang baru, membangun baru. Ya. Bangun baru nggak mudah Bapak, tidak mudah. Ya. Kalimantan memang luas ya, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, tapi juga airnya payau. Sebagian juga gambut. Nah, sebagian gambut gitu, nggak mudah ya.
Ada yang bagus, lahannya di sana Merauke jauh. Infrastruktur belum ada. Tapi itu harus kita lakukan. Oleh karena itu kalau belum nampak hasil dari food estate atau pengembangan yang baru, memang perlu waktu lama Pak. Perlu waktu mungkin 5 tahun, 7 tahun ya, untuk yang baru. Tapi itu harus kita lakukan. Karena keperluan kita nambah terus. Nah yang kedua yang cepat kita lakukan optimalisasi. Optimalisasi yang ada sekarang, yang existing. Ya, antara lain intensifikasi ya tadi itu atau intensifikasi bahasa anunya, tapi saya sebut optimalisasi ya, sawah yang ada. Dan kita lihat, saya juga belajar cepat, lihat sebentar biasanya sudah paham gitu ya. Ternyata yang existing itu kita ada 7,4 juta. 7,4 juta ya ladang sawah kita itu ternyata luas tanamnya Pak Prengki hanya 10 juta. Jadi kalau 7 juta, 4 panennya 10 juta, berarti rata-rata 1,4 kali panen, nggak sampai 2 kali panen. Jadi ada sebagian besar panen 2 kali, ada mungkin 30%-an panennya 1 kali. Kenapa panen 1 kali? Kita cari, oh irigasinya belum ada. Atau ini tarah hujan. Itu kita selesaikan cepat Pak. Ternyata ini rumit, ya soal-soal irigasi juga rumit. Gitu. Nah, ini selesaikan, alhamdulillah sudah selesai, beres. Ya. Saya nggak usah cerita rumitnya lah, nanti pusing bapak-bapak. Gitu. Nah, jadi yang optimalisasi yang ada itu ada proses produksi, bagaimana caranya produksinya naik, itu salah satu ada irigasi. Yang rumit tadi kita udah selesaikan. Ada lagi proses produksi itu kan tentu pupuk, obat-obatan gitu. Nah, pupuknya ini ada Pak Rahmat, ruwet juga Pak, waduh rumit lah. Saya juga bingung, kita tuh bikin susah diri sendiri agar nggak sukses. Iya, betul Pak. Jadi pupuk ini ada Pak Rahmat, paparan sama saya. Pak saya ke rumah Bapak paparan, baru paparan, udah tahu saya. Ini pupuk kalau panennya nyampe panen tuh udah bagus, saya bilang. Padahal pupuk diperlukan waktu musim mau tanam kan, mau tanam perlu pupuk. Saya bilang kalau atun kayak begitu, panen pupuk datang tuh udah bagus. Bisa-bisa 2 kali panen baru pupuk datang. Gitu. Rumit Pak, harus ada SK Bupati, harus ada SK Gubernur, harus ikut aturan SK Mendak, ada SK BUMN, macam-macam Pak, SK Menteri Pertanian. Aduh, audit BPKP, BPK, orang yang ngambil pupuk harus dipoto, petani mesti naikkan ngajukan. Nah, saya bilang petani pulpen aja nggak punya. Nah ini kita pangkas Pak, sudah selesai. Jadi mulai Januari Pak Rahmat sudah ada pupuk. Jadi sekarang pupuk itu hanya mentan langsung pupuk Indonesia langsung ke petani. Oleh karena itu kami bisa tahu di kecamatan ini nggak ada pupuk mau tanam, 1 hari sudah ketahuan. Jadi kalau masalah hari ini besok sudah bisa diatasi. Kalau enggak anak buahnya Pak Rahmat kita ganti gitu. Ini Pak, antara lain itu proses produksi yang kita benahi, ada beberapa lagi termasuk penyuluhnya. Nah kalau ini selesai masih ada Pak, hasil produksinya kemudian setelah produksi gitu. Apa itu Pak? Harga, kalau petani ditanya harga. Ya. Dulu waktu awal-awal saya baru dipercaya Pak Jokowi jadi Menteri Perdagangan, rumusannya Bulog itu kalau beli gabah, zamannya Pak Tarto tuh jangan-jangan. Gabah itu harganya setinggi-tingginya. Dulu 4.450, setinggi-tingginya. Jadi kalau Bulog beli 4.500 masuk penjara Pak. Akhirnya Bulog nggak dapat bahan, nggak dapat beras, ya kan? Yang main akhirnya terkulak, petani harganya murah, gabahnya. Oleh karena itu semangat untuk bertani jadi berkurang. Atau ada alternatif tanaman lain dipindahkan. Atau sawahnya dijual gitu. Oleh karena itu juga sudah selesai. Nimpres sudah akan terbit. Sekarang kita sudah putuskan harga gabah serendah-rendahnya, bukan setinggi-tinggi. Bukan setinggi-tinggi, tapi serendah-rendahnya 6.500. Dengan berbagai kebijakan itu Bapak Ibu sekalian, ini beras dan jagung ya. Nah, yang lain nanti kan pangan itu luas, ada karbohidrat, ada juga yang lain.